Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitriati Putri. Saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai penyusunan alat ukur kesejahteraan psikologis penelitian pada perempuan dengan HIV. Outline dari paparan ini adalah pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi. Jumlah perempuan dengan HIV situasinya terus meningkat. Mereka juga menghadapi tantangan khusus, termasuk stigma, kekerasan, dan diskriminasi. Epidemi HIV di Indonesia juga terus berkembang dan terbukti dari berbagai data nasional menunjukkan peningkatan jumlah beban yang berimplikasi pada kesejahteraan perempuan dengan HIV. Dengan situasi tersebut, peneliti kemudian mengkonstruksi alat ukur kesejahteraan psikologis di dalam konteks perempuan dengan HIV. Alat ukur ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret komponen-komponen kesejahteraan psikologis pada perempuan dengan HIV. Dalam pengembangannya, peneliti melihat berbagai teori mengenai kesejahteraan psikologis, seperti Six Factor Model of Psychological Well-being oleh Carol Reeve, Flourishing oleh Corey Keyes, dan teori PERMA dari Dr. Martin Seligman. Kemudian berdasarkan analisis dari perspektif ketiga teori tersebut, akhirnya dalam pengembangan alat ukur ini dipilih model PERMA. Model PERMA dari Seligman dipilih mengingat situasi khas pada perempuan dengan HIV karena status kesehatannya, sehingga model ini dianggap dapat merepresentasikan bagaimana kesejahteraan psikologis dapat dicapai melalui 5 elemen secara optimal yang berkontribusi pada kualitas hidup mereka. Untuk metode, partisipan dalam penelitian ini adalah perempuan Indonesia dengan HIV/AIDS berusia 17-65 tahun sebanyak 150 orang dengan berbagai latar belakang yang dianggap rentan dalam situasi pandemik ini dan sangat mungkin terdampak kesejahteraannya. Lalu kemudian tahapan penyusunan alat ukur dilakukan sesuai dengan pedoman dari Cochrane dan Algina, dan beberapa rangkaian metode psikometrik dan statistik diterapkan, seperti melakukan uji validitas konstruk, dan reliabilitas. Uji validitas isi melibatkan ahli-ahli yang memiliki keahlian di dalam bidang konstruk ini. Kemudian uji validitas konstruk, dalam hal ini peneliti menerapkan korelasi skor butir dengan skor total alat ukur yang sudah dikoreksi, dan kemudian pada uji reliabilitas peneliti menggunakan rumus Cronbach alpha, dan lalu dilakukan penyusunan norma menggunakan within group norm. Untuk penulisan butir-butir pernyataan dilakukan dengan mengeksplorasi teori PERMA, dan untuk format jawaban alat ukur menggunakan skala penilaian atau rating scale. Skalanya yang digunakan adalah 1-6. Lalu peneliti berhasil menulis 35 butir pernyataan yang kemudian menjadi 32 pernyataan setelah mendapatkan masukan dari para ahli. Dalam validitas isi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada rangkaiannya, meminta bantuan atau pertimbangan dari para ahli, lalu kemudian untuk validitas konstruk menggunakan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu alat ukur telah memenuhi fungsinya dalam mengukur konstruk atau trait secara teoritis, dan dari pengukuran ini koefisien korelasi yang dihasilkan dibandingkan dengan R critical table sebesar 0,208. Lalu kemudian untuk reliabilitas instrumen didapatkan koefisien Cronbach alpha sebesar 0,93. Standarisasi hasil alat ukur menggunakan metode within group norm dan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu rendah, kurang, cukup, baik, dan tinggi. Ini adalah hasil dari pengkategorisasian tingkat kesejahteraan psikologis perempuan dengan HIV.
Makalah ini menjelaskan rangkaian proses dalam pengembangan sebuah alat ukur hingga mulai dari penulisan analisis story, perumusan desain, uji psikometri, hingga standarisasi alat ukur. Konstruk yang disusun sebagai alat ukur adalah kesejahteraan psikologis pada perempuan dengan HIV pada masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan teori PERMA yang dikembangkan oleh Martin Seligman. Untuk pengujian alat ukur, karakteristik populasi yang dipimpin adalah perempuan dengan berbagai situasi kerentanannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keragaman data sehingga alat ukur memiliki diskriminasi data ketika dalam uji validitasnya. Sampling yang merupakan perempuan dengan HIV adalah sebanyak 13,3% dari total sampling. Hal ini merupakan kelemahan dari penelitian sehingga disarankan untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan jumlah partisipan dari kelompok perempuan dengan HIV yang lebih banyak sehingga lebih representatif penelitian. Ketika akan melakukan standarisasi alat ukur, ternyata data yang didapat memiliki distribusi tidak normal sehingga proses penyusunan norma menggunakan metode transformasi non-linear. Secara keseluruhan, alat ukur valid dan reliable dan dapat digunakan untuk penelitian berikutnya yang melibatkan perempuan yang sesuai dengan karakteristik penelitian ini, yaitu perempuan dengan HIV, kelompok rentan, dan kelompok perempuan yang termarginalkan lainnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.